Setelah bahan obat terkumpul, aliran sungai Matotonan menjadi tujuan saya dan para Sikere. Beningnya aliran anak sungai Rereiket dipercaya dapat memberi khasiat tersendiri bagi racikan ramuan obat yang hendak kami buat. Masyarakat suku Mentawai percaya setiap penyakit pasti ada sebab, dan setiap sebab pasti ada solusi jalan keluarnya. Racikan tanaman obat yang saya dan para Sikere dapat hanyalah satu dari sekian banyak metode penyembuhan tradisional ala suku Mentawai. Jadi daunnya ini namanya mumruk tutuk. Mumruk tutuk ya, ada banyak ya. Kalau yang ini tadi untuk obat cacing ya. Obat cacing. Obat cacing. Jadi kalau obat cacing itu tuh di semua perut manusia tuh ada cacingnya. Ya. Jadi kalau kata Sikere ini ngobatin cacing itu nggak harus nunggu perutnya sakit, tapi mulai dari sekarang pun boleh ya. Memakai wadah dari potongan bilah bambu, tanaman obat yang sudah bersih mulai diracik menjadi satu. Tidak semua bagian tanaman dipakai untuk racikan ramuan obat. Sebagian hanya diambil akar atau daunnya saja untuk mendapat khasiat penyembuhan yang terbaik. Jadi yang digunakan itu sari akarnya. Akarnya harus ditumbuk dulu sebelum dimasukin ke dalam bambu. Habis itu bisa dikasih air ya. Bisa dikasih air. Airnya boleh air mendidih ataupun juga air mentah juga boleh. Tapi dari sungai ini karena sungainya masih bersih. Sebagian tanaman obat yang terkumpul lanjut diparut untuk mempermudah penyerapan kandungan alami di dalamnya. Sebagian lagi cukup diiris atau diserut batangnya sesuai dengan kebutuhan. Kombinasi bahan dan peralatan dari alam serta cara yang sederhana inilah yang dipercaya mampu membawa kesembuhan bagi warga suku Mentawai. Tapi di tengah modernisasi, sekarang Sikere ini udah memakai arloji, tapi mereka tidak meninggalkan adat istiadat atau tradisi yang sudah diturunkan dari leluhurnya. Kayak sekarang ini nih, mereka masih menjaga tradisi yang diturunkan dari nenek moyang, yaitu dengan pengobatan tradisional. Itu untuk dioles di perut ya? Sikere bukan hanya tabib, sesepuh adat, atau pemimpin spiritual suku Mentawai, tetapi juga tentang pengabdian untuk menjaga alam serta adat istiadat. Jadi yang jadi Sikere ini cuman boleh laki-laki. Tapi kalau misalnya laki-laki ini punya pasangan, otomatis pasangannya itu juga jadi Sikere. Dan ketika wanita bercerai dengan suaminya yang Sikere atau ditinggal meninggal sama suaminya yang Sikere ini, wanita itu harus tetap memegang teguh peraturan-peraturan yang ada. Pantangan-pantangan tadi ya. Jadi pantangannya itu tidak boleh makan belut, tidak boleh makan monyet yang putih. Tapi nanti ketika sudah menikah lagi, tapi bukan dengan Sikere, itu boleh ya. Sudah bisa melepaskan pantangan-pantangan tadi. Tapi kalau menikah lagi dengan Sikere, tetap harus memegang peraturan-peraturan tadi, pantangan-pantangan tadi. Dedaunan kering yang tergantung di atas pintu masuk menjadi penanda bahwa di rumah tersebut terdapat pasien pengobatan Sikere selama beberapa hari ke belakang. Nah, kita udah sampai di rumah pasien yang lagi sakit. Ini udah pengobatan selama kurang lebih 3 hari. 3 hari. Yang sakit siapa ini? Adiknya ya? Si Para Lagi Arsila. sakit. Sakit apa? Silai. Silai. Iya, Silai namanya. Namanya Silai. Iya. Silai lagi sakit. Diobatin ya biar sembuh ya. Nanti habis ini sembuh ya. Diminum obatnya biar sembuh ya. Kasihan. Jadi adik ini tuh sakit perut sama sakit kepala ya. Ini pengobatan udah hari ketiga, berarti masih ada 4 hari lagi selama 1 minggu ya. Untuk gejala penyakit ringan, metode atau ritual sederhana dengan ramuan obat dan nyanyian adat biasanya dilakukan.
Namun, untuk kondisi penyakit tertentu yang dianggap berasal dari gangguan spiritual, tradisi ritual adat yang lebih besar biasa dilakukan. Jadi setelah dikasih ramuan herbal, pasien akan dinyanyikan sebuah lagu yang tujuannya untuk mengusir roh-roh jahat yang menjadi penyebab penyakit si pasien ini. Tadi waktu si Kere ini nyanyi, adiknya berhenti nangis ya. Waktu si Kere berhenti nyanyi, adiknya mulai nangis lagi. Bisa gitu ya? Kira-kira begitu. Kira-kira begitulah. Iya. Hei, cepat sembuh ya. Ramuan obat sikere yang diminumkan merupakan metode penyembuhan penyakit dari dalam tubuh sang pasien. Sedangkan nyanyian spiritual yang dilantunkan menjadi sisi magis lainnya dalam upaya penyembuhan dan harmonisasi dengan alam dan roh para leluhur. Saat sakit, masyarakat di Mentawai tidak selalu datang ke rumah sakit, tapi mereka punya cara tersendiri untuk pengobatan dengan cara obat-obatan tradisional seperti tadi ini. Mudah-mudahan adanya cepat sembuh ya, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari ini, saya diajak masuk lebih jauh ke dalam hutan tropis Mentawai untuk mencari tahu bagaimana alam memberi mereka sumber pangan pilihan. Karena Pulau Mentawai ini jauh dari daratan utama Pulau Sumatera, makanya masyarakat di Mentawai ini mahir dalam memanfaatkan hasil alam. Dari satu pohon sagu aja bisa menjadi banyak sumber pangan untuk masyarakat di sini. Bahkan batang sagu yang busuk sekalipun ya, Baja. Iya. Iya, bisa jadi sumber pangan yang enak. Di Mentawai, sagu adalah sumber kehidupan. Dari satu tanaman, beribu manfaat bisa didapatkan. Jika batangnya diolah menjadi sumber makanan pokok, daun sagu juga sering dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan seperti atap rumah maupun untuk memasak. Lebih dari itu, tanaman sagu yang sudah membusuk bahkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif. Jadi pohon sagu ini ternyata setengahnya sudah dimanfaatkan ya Iya. untuk Makanan. untuk makanan, dan ini tuh sisanya. Sisanya untuk kita. Sisanya bisa dipakai untuk pakan ternak dan juga bisa menjadi sumber protein buat kita karena di dalam sini biasanya ada ulat sagu. Ayo Baca kita cari. Suku Mentawai bermigrasi dari daratan Asia jauh sebelum Masehi. Nenek moyang mereka memilih hidup semi-nomaden di lingkungan pesisir maupun hutan hujan tropis. Biasanya, batang pohon sagu dipanen dan diolah saat sudah memasuki usia 7 sampai 15 tahun. Ah, ada. Akhirnya kita menemukan yang dicari. Yeay. Ulat sagu. Ini ukurannya yang termasuknya yang kecil. Saya yakin pasti ada yang lebih besar lagi nih. Mencari ulat di dalam batang sagu yang membusuk tidaklah sulit bagi masyarakat suku Mentawai. Ada lagi? Waduh, nah ini ukurannya lebih besar nih yang ini nih. Anak kakaknya ya buat. Ukurannya lebih besar nih. Ada lagi. Wow. Wah, beruntung banget nih dapat banyak. Dapat banyak. Untuk pohon sagu bisa menghasilkan ulat sagu seperti ini prosesnya panjang loh. Karena pohon sagu ini usianya 8 tahun. Habis itu harus ditebang dan terus nunggu proses pembusukannya selama 1 bulan. Ini sudah cukup besar ini. Mana yang besar? Coba lihat Bajak yang Ini, besar. Sudah Kita besar. lihat yang ukurannya yang besar. Nih. Kan udah lain bentuknya kan. Iya, Sudah bentuknya. kuning dia. Bentuknya warnanya juga lain dibanding yang masih kecil. Masih Kalau yang kecil, masih ya. kecil tuh warnanya agak putih, tapi kalau yang udah besar gini Sudah kekuningan dia. kekuningan. Bajak. Sakit digigit. Oke,
Karena saya sudah digigit sama ulat sagunya, sekarang saya mau gigit ulat sagunya. Boleh dimakan kan Bajak? Boleh. Oke, kita coba ya. Kita coba makan ulat sagunya. Enak. Mananam. Iya. Mananam. Rasanya itu kayak kuning telur, terus kayak kelapa, ada rasa-rasa gurihnya juga ya. Crunchy. Pokoknya enak. Tapi Bajak tidak boleh makan ya. Iya. Iya. Tidak boleh makan yang masih Ya, mentah yang dan mentah. masih hidup, harus Ya. diolah dulu ya. Ya. Jadi Ya. yang bisa makan cuman saya di sini. Ulat sagu kaya akan protein, lemak baik, serta mengandung asam amino esensial yang penting untuk metabolisme, kesehatan jantung, dan juga otak. Bagi masyarakat suku pedalaman, keberadaan ulat sagu sangat penting sebagai alternatif bahan pangan berkelanjutan. Bajak, kenapa sih si kere itu tidak boleh makan ulat sagu yang masih mentah? Ini jangankan si kere, Hah? sedangkan si mata bukan si kere, tapi kalau orangnya itu punya babi, punya ayam, tentu tidak bisa dimakan yang mentah, harus yang masak. Kenapa itu Bajak? Kenapa? Itu kalau dimakan yang mentah oleh si kere atau oleh si mata yang memelihara babi atau ayam, itu malamnya atau besoknya termakan ayamnya itu atau babinya itu ular besar itu. Bagi si kere, menyantap hewan hidup dapat berarti menyiksa atau dianggap tidak bagus secara spiritual. Sebelum si kere menyantapnya, hewan harus dimatikan dulu, dimasak, atau didoakan. Maipit. Manis. Manis ya.